Shalom, selamat pagi saudara. Selamat kita kembali bertemu dengan nama Tuhan, baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah. Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kita dan memuji dan menyembahkan kita di pagi hari ini. Kita memuji berkata Kau segalanya. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama bahwa Kau segalanya bagiku. Haleluya.
Ajaib Tuhan, sungguh baik Engkau dalam kehidupan kami.
kita merayakan hari Pentakosta. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 mulai hingga ayatnya yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Puji akan nama Tuhan. Haleluya. Saya serahkan selanjutnya kepada-Nya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Dia karena Allah begitu baik bagi saya dan saudara di tengah pandemi corona yang saat ini sangat-sangat menakutkan. Tetapi kalau Allah senantiasa menyertai kita, Allah senantiasa memberikan kekuatan bagi kita, patut kita bersyukur pada pagi hari ini. Sebab itu mari kita bersama-sama mengangkat pujian berkata berkuasa Engkau Yesus. Haleluya. Dia
cinta Yesus. Haleluya.
bisa membalas akan segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Selain kami Tuhan, senantiasa rindu merendahkan diri di bawah kaki salib Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih buat segala yang Kau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah memuji-muji membesarkan nama-Mu Tuhan. Seberapa pujian kami, penyembahan kami di pagi hari ini Tuhan, biarlah senantiasa berkenan di depan hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Layakan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pakai dan urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu yang heran pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan selamat pagi bagi kita sekalian, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang beribadah di rumah-rumah. Hari ini kita beribadah sekaligus memperingati pencurahan Roh Kudus di Loteng Yerusalem yang dikatakan dalam firman Tuhan dialami oleh murid-murid pada zaman itu kira-kira kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan Roh Kudus ketika sudah dicurahkan bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kita, bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita melalui perannya yang luar biasa, melalui hal yang luar biasa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Kita membuka pembacaan awal kita dari kitab Yohanes 14, Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-16. Ayat ini sudah sering kita baca, tapi biarlah menjadi kemenangan dan kekuatan dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Tema Lembaga Alkitab Indonesia diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Peranan Roh Kudus adalah sentral di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Peranan Roh Kudus begitu penting dalam kehidupan kita, yang bekerja di akhir daripada akhir zaman ini. Roh Kudus diberikan Tuhan ada di dunia ini untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang berharap dan bersandar pada Tuhan. Roh Kudus adalah otoritas Allah yang bekerja dalam kehidupan kita, mendatangkan segala yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita peringati hari ini dan kita nikmati kuasanya sepanjang tahun kehidupan kita. Kita menikmati perannya sepanjang tahun dari kehidupan kita. Ketika Roh Kudus dicurahkan di Loteng Yerusalem, sehabis Yesus naik ke sorga, 10 hari murid-murid menantikan Roh Kudus, menantikan pencurahan Roh Kudus. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14, di sana mereka dikatakan demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ketika menanti Roh Kudus, murid-murid bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Saya sudah jelaskan dalam khotbah saya beberapa minggu yang lalu bagaimana murid-murid bertekun, sungguh-sungguh tidak pudar semangatnya, walaupun Yesus tidak bilang 10 hari. Saya sudah uraikan dalam khotbah bagaimana bertekun itu ada sesuatu yang dilakukan atau yang ada dalam kehidupan kita ketika tantangan iman kita ada dalam hidup kita.
Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai percobaan. Sebab ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Berarti ketika mereka menunggu Roh Kudus, murid-murid dalam posisi bertekun, tetap semangat, tetap berharap, tetap berdoa, tetap sehati. Itu yang mereka lakukan ketika di loteng Yerusalem. Dan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan murid-murid. Roh Kudus dalam ayat yang kita sudah baca pada pagi hari ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk menolong kita. Dalam bahasa asli Parakletos, penolong yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Menolong apa? Menolong dalam segala hal. Di dalam Roma pasal 8 ayat 26 firman Tuhan katakan, saya kita baca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang ayat 8 bahwa Allah turut bekerja dan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roh Kudus bekerja untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemenangan, mendatangkan kekuatan dalam kehidupan kita. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28, bagaimana Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita yang lemah, yang terbatas untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Itu pentingnya Roh penolong ini ada dalam kehidupan kita. Sudah sejauh mana Roh Kudus ada dalam kehidupan kita? Sudah sejauh mana karya Roh Kudus yang dahsyat luar biasa itu ada dalam kehidupan kita? Ini mau Tuhan dalam hidup kita, supaya kita apa? Mendatangkan kebaikan selalu dalam hidup kita. Supaya kita apa? Selalu ada kebaikan, kebahagiaan dalam hidup kita. Halnya hari ini sudah mau 2 bulan atau sudah 2 bulan lebih kita beribadah di rumah. Berbagai hal diupayakan pemerintah, kita tetap berdoa untuk pemerintah kita. Tapi kita tidak tahu sampai kapan kita begini. Tapi yang terpenting penolong itu ada dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Dia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa, saudara. Roh Kudus memberitakan hal-hal yang akan datang. Berbicara tentang apa? Kita tidak akan dipanikkan dengan keadaan. Amin. Anak Tuhan tidak dipanikkan dengan keadaan, karena Roh Kudus sudah memberikan hal-hal yang akan datang dalam kehidupan. Alkitab kita penuh dengan nubuatan-nubuatan yang akan datang. Dan hal-hal yang terjadi di hari-hari ini sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Bagaimana kita tetap lebih dekat bahwa Roh Kudus datang dalam kehidupan kita, tetap lebih berharap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Kita sudah mengetahui, kita sudah membaca firman Roh Kudus yang Roh kebenaran yang menuntun pada kebenaran, membawa kita kepada firman Allah, nubuatan akhir zaman, bahwa keadaan akhir zaman akan begini dan begitu. Dan kita sudah mengerti penjelasannya adalah apa? Perlunya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita sudah merayakan atau ibadah 10 malam. Sudah sejauh mana Roh Kudus dalam kehidupan kita? Mungkin 10 malam kita sudah lalui. Kalau kita dari Pantekosta, dari SD atau dari lahir, kita gereja Pantekosta merayakan atau melaksanakan ibadah 10 malam, menanti ketuangan Roh Kudus. Walaupun Roh Kudus sebenarnya sudah dicurahkan, sejauh mana kita sudah sering mengikuti hal-hal itu? Seumuran kita yang sudah 40 tahun, 40 kali mungkin, atau yang mungkin 30 kali ibadah 10 malam. Tapi yang terpenting yang saya mau katakan pada pagi hari ini, sejauh mana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Sejauh mana Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita? Apakah Dia sudah memberikan kita kemenangan lebih daripada pemenang?
di tengah-tengah keterlemahan kita, di tengah-tengah keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, bagaimana peran Roh Kudus dalam hidup kita. Ini yang terpenting yang harus kita mengerti sebagai anak Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Lebih jelas firman Tuhan dengan tegas katakan, dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat pamungkas dan firman Tuhan tentang Roh Kudus, ayat yang luar biasa dahsyat. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kuasa, punya wewenang atau hak untuk melakukan sesuatu. Sedangkan saksi, dalam terjemahan KBBI, orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa. Roh Kudus ketika dicurahkan dalam kehidupan kita, kita memiliki kuasa, kemampuan, wewenang, hak untuk apa? Menikmati kuasa Tuhan. Amin. Kita dilegitimasi oleh Roh Kudus untuk bisa merasakan kuasa dan hadirat Tuhan, merasakan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita berlayak di hadapan Tuhan untuk menerima segala kehebatan Tuhan, kemenangan lebih daripada pemenang. Tetapi apabila Dia datang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Allah mendatang, dalam ayat lain dikatakan bahwa Roh Kudus menjadikan kita sah anak-anak Allah. Dalam ayat lain dijelaskan di sana. Kuasa maksudnya apa? Wewenang atau hak atau potensi kita layak menerima kuasa Tuhan. Wewenang atau hak untuk menerima melakukan sesuatu di dalam Tuhan. Apa yang kita lakukan di dalam Tuhan? Menerima kuasa dan pertolongan kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kelayakan, wewenang, hak Roh Kudus berikan dalam kehidupan kita untuk menikmati seluruh keluar biasaan Tuhan, sehingga kita boleh bersaksi. Amin. Roh Kudus memberikan anak Tuhan kemampuan, hak, wewenang untuk merasakan, melihat, membuktikan kuasa Tuhan yang menjadi berkat bagi hidup kita maupun orang lain. Ini Roh Kudus ketika ada dalam hidup kita. Kita memiliki hak, memiliki wewenang, memiliki kemampuan untuk menikmati, melihat, merasakan, membuktikan kuasa Tuhan dalam hidup kita, yang mana menjadi berkat dalam hidup kita dan juga kemampuan berkat bagi orang lain. Ini tugas daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita, menjadikan kita menerima kuasa, menjadikan kita anak-anak Tuhan yang layak berharap pada Tuhan, karena Dia menuntun kita pada kebenaran, membawa kita pada kebenaran. Dan orang yang benar, doa orang benar, kata firman Tuhan, bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dia adalah Roh kebenaran yang menuntun kita pada seluruh kebenaran. Ini pentingnya kita mengerti di akhir zaman ini seberapa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Untuk menjadi saksi, kita harus tahu kehebatan Tuhan. Untuk bisa menjadi berkat firman Tuhan dalam hidup kita, kita mesti mengerti dan membuktikan sendiri kuasa Tuhan. Kalau ada kita bersaksi ke orang lain, kau tahu itu Tuhan luar biasa, tapi kita tidak rasakan bagaimana itu kesaksian. Nikmati dulu, dan Roh Kudus memberikan kita hak atau kuasa untuk menikmati kuasa Tuhan, kemampuan, hak atau wewenang untuk melihat, merasakan dan membuktikan kuasa Tuhan. Bagaimana kita bisa bilang menjadi berkat bagi orang lain ketika kita tidak pernah mengalami berkat dan kemurahan daripada Tuhan? Dan untuk mengalami berkat dan kemurahan daripada Tuhan perlu Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Amin.
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, menerima hak, kelayakan, wewenang, kemampuan untuk menikmati, menggapai kemenangan bersama dengan Tuhan. Sebab tantangan iman besar untuk bersama, hidup bersama atau merasakan kekuatan kuasa Roh Kudus, tantangannya besar. Murid-murid 10 hari, mereka yang lebih besar. Kalau kita sudah dibocorkan Alkitab bahwa tunggunya berapa? 10 malam, 10 hari. Murid-murid tidak ada pengetahuan 10 hari. Mereka cuma dikatakan tunggu. Tapi dalam menunggu mereka bertekun. Meskipun ada yang bilang lamanya ini, tidak peduli. Mereka bertekun sehati dan berdoa. Saya sudah jelaskan dalam bahwa saya yang lalu. Bagaimana murid-murid menanti ketuanan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, menanti kuasa, menanti hak, kemampuan dan wewenang untuk menerima berkat pertolongan daripada Tuhan. Dalam kisah para rasul pasal yang kedua tentang Pentakosta, mereka dikejutkan kan, tiba-tiba timbul angin bagaikan gemuruh. Mereka dikejutkan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus penting dan perlu dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Bagaimana kita membuktikan iman kita yang luar biasa kepada Tuhan. Roh Kudus penting dalam kehidupan kita. Bagaimana iman kita bisa berkemenangan, bagaimana kita bisa merasakan kebaikan, kehebatan, keluar biasaan Tuhan. Roh Kudus salurannya. Roh Kudus yang menuntun kita pada kebenaran, membawa kita menerima kuasa kemenangan daripada Tuhan. Menjadi saksi, menjadi sesuatu yang melihat perkara itu dengan baik dan benar. Menjadi saksi, membuktikan sendiri kuasa dan kemurahan Tuhan itu luar biasa. Menjadi saksi, membuktikan sendiri, melihat dan merasakan bahwa Tuhan itu hebat. Dan Roh Kudus yang membuat kita bisa demikian. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita dulu yang diberkati. Kita bisa menyarankan kemenangan bagi orang lain. Kita dulu yang merasakan atau menikmati kemenangan. Dan Roh Kudus akan membuat itu semua dalam kehidupan kita. Karena dia tugasnya menolong kita. Firman Tuhan kita katakan, kita baca tadi, dalam kelemahan kita tidak tahu mau berdoa bagaimana, galau pikiran, cemas, ketakutan, kekhawatiran, tapi Roh Kudus berdoa bagi kita. Ini luar biasa. Kita tidak dapat lagi mungkin berdoa berhubungan dengan Tuhan karena begitu beratnya masalah dan persoalan. Tapi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita akan mengalami kemenangan dan lebih daripada kemenangan. Karena Roh Kudus yang membawa kita kepada Tuhan untuk menikmati kemenangan dan luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Manfaatkan atau minta Roh Kudus ada dalam hidup kita. Minta dia bersama dengan hidup kita. Dia penolong. Dia Roh yang menolong kita sampai selama-lamanya. Membantu dalam kelemahan kita. Membawa kita pada seluruh kebenaran. Kebenaran manusia relatif. Tapi yang Roh Kudus bawa adalah kebenaran sejati dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita hidup benar, ketika hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, maka apa? Segala perkara yang dapat kita tanggung dalam Dia memberi kekuatan kepada kita. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita. Roh Kudus penting dalam hidup kita. Roh Kudus harus ada dalam hidup kita. Roh Kudus harus bersama dengan hidup kita. Sebab rugi kita, sangat rugi kita ketika tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita akan seorang diri. Minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Supaya dengan Roh Kudus ada kemenangan, ada kekuatan, ada keluar biasaan Tuhan. Karena kita diberi kuasa. Dia datang dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi, menjadi orang yang membuktikan sendiri kuasa Tuhan. Menjadi orang yang membuktikan sendiri kemenangan daripada Tuhan. Menjadi orang yang menyaksikan sendiri mujizat daripada Tuhan. Ini Roh Kudus. Hari ini
kita peringati pencurahan Roh Kudus kurang lebih 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Dan itu sudah tercurah bagi kita. Minta bawa Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Minta bawa Roh Kudus senantiasa bersama dengan hidup kita. Karena tidak ada yang lain yang dapat kita lakukan selain selalu berharap pada Tuhan dan salurannya Roh Kudus. Jalannya Roh Kudus. Karena Roh Kudus diminta Yesus kepada Bapa untuk datang kepada kita manusia, untuk menjadi penolong dalam hidup kita. Tidak ada yang lain, hanya Roh Kudus. Orang menolong kita 1-2 kali bisa. Apalagi zaman corona ini, individualisme manusia mulai sedikit individual, mulai sedikit untuk diri sendiri. Tidak salah. Orang ada jatuh di jalan, dulu orang satu kelompok langsung datang menolong. Sekarang lihat dulu, dia dulu mana ada sesak nafas kah? Atau bagaimana? Sekarang kita tidak bersalaman, seperti bermusuhan. Jadi ya biasa kita gereja selalu salaman, haleluya Tuhan berkati, sudah ada lagi. Haleluya Tuhan, itu memang harus begitu. Karena itu memutus mata rantai virus corona. Tapi itulah kehidupan kita walaupun demikian. Tetapi mari kita meminta Roh Kudus menolong kehidupan kita, supaya kita boleh senantiasa merasakan kemenangan lebih daripada kemenangan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman dan yang melakukannya. Amin. Pujiakan nama Tuhan. Dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dan aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan di pagi hari ini. Kita sangat dan sangat membutuhkan kekuatan kuasa dari Roh Kudus. Kita nyanyikan pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dan sebenarnya jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing untuk berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan iman kita, bahwa kuasa Tuhan luar biasa. Kuasa Tuhan tak pernah berubah, dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Semua dapat kau lakukan.
bersyukur padamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jaga nama Tuhan. Yang menjadi pengumuman di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Khususnya jemaat Tuhan yang ada, yang telah membawa persembahan maupun persepuluhan, baik yang antar di gereja maupun di perkunjungan, bahkan transfer bank. Tuhan Yesus memberkati selalu. Percaya akan setiap kebenaran firman Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Luar biasa Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan di hari-hari ini terus semakin bertekun di dalam Tuhan, terus kuat dalam iman dan pengharapan akan kasih di hadapan Tuhan. Dan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Dan juga selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian, kiranya Engkau memberkatiku dengan berlimpah-limpah. Sebentar sekali lagi jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing untuk berdiri semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita semua. Haleluya Yesus, glory Tuhan. Ibadah kami sudah mau berakhir, dan berkat ibadah itu ada dalam kehidupan kami. Beribadahlah kita berkat penyakit dilakukan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah maupun yang ada di sini, semua dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tetap tolong bangsa dan negara kami. Tetap tolong Tuhan. Tetap selalu memberikan kemenangan lebih daripada kemenangan. Umat-umatmu dalam sepanjang minggu yang bekerja, yang di rumah, apapun yang dilakukan aktivitas diberkati Tuhan. Selalu dinaungi dengan kebaikan dan kemenangan daripada Tuhan.
umatmu selalu mengalami keberkatan dari Tuhan dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, dalam tantangan masalah persoalan diberkati dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan umat-umat Tuhan yang mengembalikan milikmu, yang dibawa ke gerejamu ditransfer melalui bank. Firman Tuhan katakan, ujilah Tuhan apa Tuhan tidak memberkati oleh sebab hamba berdoa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus berkat Abraham besar dan Yakub pada bagi umat-umatmu setia mengembalikan milikmu Tuhan. Bukan karena mereka tapi karena Tuhan, dan diberkati dengan melimpah. Dibukakan tingkap-tingkap di langit oleh Tuhan. Berkat tercurah dengan melimpah dalam nama Yesus karena melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tempat umat-umatmu bekerja di Bomala, di Kendari, di Morowali, di Makassar, di Buli, Tuhan senantiasa berkati. Senantiasa Tuhan tolong, Tuhan bela senantiasa. Di masa-masa pandemi corona ini, kami boleh melihat berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Dimanapun kami bekerja dalam nama Yesus, yang berulang tahun di minggu ini ataupun minggu kemarin, Tuhan berkati. Umur yang bertambah, berkat bertambah. Umur yang bertambah, kemenangan bertambah. Dan Tuhan melawati kami semua dimanapun juga kami berada, dimanapun juga kami bekerja, dimanapun juga kami tinggal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik dalam kehidupan kami dan umat yang dikasih Tuhan. Mari angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Dan Tuhan memberkati segala usahamu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati tubuhmu dengan kesehatan. Dan dalam segala perkara Tuhan besar dalam kehidupanmu. Dan berkati datang dari Allah Bapa kita, kekuatan Putra Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberi kita kemenangan lebih daripada pemenang. Mulai malam hari ini sampai datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama yang kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Haleluya.